Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auliananda Aryani dengan NRP 500123118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai optimasi global menggunakan metode simulat annealing dan genetik algoritma untuk menentukan parameter model inversi. Oke, model forward yang digunakan pada tugas ini yaitu D sama dengan sin omega 0 M1X plus M1 M2 dengan parameter true model yaitu M1 sama dengan 2,5 dan M2 sama dengan 6,0 dengan nilai omega 0 sama dengan 20. Nilai X berada pada rentang 0 sampai 2 dengan jumlah data sebanyak 40 titik. Tujuan utama dari inversi ini yaitu mencari kembali parameter model M1 dan M2 berdasarkan data observasi menggunakan metode optimasi global. Pada poin pertama ini, optimasi global merupakan metode optimasi yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam ruang model yang luas dan kompleks. Metode ini sangat penting dalam permasalahan inversi karena hubungan antara data dan parameter model umumnya bersifat nonlinear, sehingga solusi optimum sulit dicari menggunakan metode biasa. Metode simulat annealing memiliki kelebihan berupa kemampuan keluar dari lokal minimum karena algoritma masih dapat menerima solusi yang lebih buruk berdasarkan probabilitas tertentu. Konsep ini diadaptasi dari proses pendinginan logam pada termodinamika. Dengan mekanisme tersebut, algoritma memiliki peluang lebih besar untuk menentukan solusi global optimum. Namun, kelemahannya adalah proses konvergensi relatif lambat dan sangat dipengaruhi oleh parameter temperatur serta cooling schedule. Sedangkan genetik algoritma bekerja berdasarkan konsep evolusi genetika. Algoritma ini menggunakan populasi model yang mengalami proses seleksi, crossover, dan mutasi hingga diperoleh solusi terbaik. Kelebihan dari genetika sendiri yaitu mampu melakukan pencarian global secara luas dan tidak mudah terjebak pada lokal minimum. Akan tetapi, metode ini membutuhkan komputasi yang cukup besar karena melibatkan banyak kandidat solusi dan proses iterasi yang panjang. Oke, berikutnya pada eh, nomor 2 dan pada poin kedua, yaitu inversi menggunakan data noise free. Pada tahap awal dilakukan forward modeling menggunakan parameter true model yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu M1 sama dengan 2,5 dan M2 sama dengan 6,0. Karena kondisi noise free, maka data observasi tidak diberikan gangguan acak, sehingga data observasi dengan data sintetik hasil forward modeling. Setelah data sintetik diperoleh, dilakukan proses inversi menggunakan genetik algoritma. Pada metode ini, program akan membangkitkan populasi awal secara random, kemudian menghitung error pada data observasi dan data hasil perhitungan model. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi model terbaik, crossover antar parameter model, dan mutasi untuk menghasilkan populasi baru hingga error minimum tercapai. Nah, berdasarkan hasil running MATLAB yang sudah saya lakukan, didapatkan output yaitu M-true sama dengan 2,5, 6,0 dan MS-nya 1,996, 854 sampai dengan 1,977 136. Hasil tersebut menunjukkan bahwa genetik algoritma berhasil menemukan solusi tertentu. Namun, nilai estimate model masih belum mendekati true model secara sempurna, terutama pada parameter M2. Oke, berikutnya adalah grafik dari hasil pemrograman, di mana pada grafik error terhadap iterasi terlihat bahwa nilai average error yang digunakan yang ditunjukkan oleh garis biru mengalami penurunan cukup signifikan pada iterasi awal. Hal ini menunjukkan bahwa populasi model yang dibangkitkan genetik algoritma mulai bergerak menuju solusi yang lebih baik.
Pada iterasi awal, proses pencarian solusi masih sangat luas sehingga error relatif lebih besar dan fluktuatif. Kemudian, seiring bertambahnya iterasi, nilai average error mulai menurun dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa populasi model mulai mengalami konvergensi menuju daerah solusi tertentu. Walaupun demikian, pada beberapa iterasi masih terlihat fluktuasi error. Fluktuasi tersebut terjadi akibat proses mutasi dari crossover yang menyebabkan munculnya kombinasi parameter baru yang terkadang menghasilkan error lebih besar maupun lebih kecil. Sementara itu, minimum error yang ditunjukkan oleh garis merah mengalami penurunan secara bertahap hingga mendekati konstan pada iterasi terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa genetik algoritma berhasil menemukan solusi terbaik dari populasi model yang ada. Akan tetapi, nilai minimum error akhir masih cukup besar, yaitu berada di sekitar 11. Hal ini mengindikasikan bahwa solusi inversi belum benar-benar cocok dengan data observasi, sehingga masih terdapat misfit yang cukup besar. Secara umumnya, grafik ini menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil memperbaiki solusi model, namun belum mampu mencapai solusi global optimum ya secara sempurna. Oke, berikutnya yaitu grafik perubahan model terhadap iterasi. Di sini terlihat bahwa estimat M1 yang ditunjukkan oleh garis biru mengalami peningkatan cukup cepat pada iterasi awal dari sekitar 1,3 hingga mendekati 1,9. Setelah itu, perubahan nilai menjadi lebih lambat dan akhirnya stabil di sekitar 2,0 pada iterasi terakhir. Sementara itu, estimat M2 yang ditunjukkan oleh garis merah juga mengalami peningkatan bertahap dari sekitar 1,7 hingga mendekati 2,0. Kedua parameter ini menunjukkan pola konvergensi karena nilainya semakin stabil pada iterasi akhir. Namun, jika dibandingkan dengan true model, hasil estimasi tersebut masih cukup jauh. Nilai true M1 adalah 2,5, sedangkan hasil estimasi hanya sekitar 2,0. Perbedaan yang lebih besar terjadi pada parameter M2, di mana true model bernilai 6,0, sedangkan hasil estimasi hanya sekitar 1,98. Hal ini menunjukkan bahwa genetik algoritma belum mampu menemukan parameter sebenarnya secara optimal. Salah satu penyebabnya yaitu kemungkinan karena jumlah iterasi dan populasi yang masih terbatas, sehingga ruang pencarian solusi belum dieksplorasi secara maksimal. Selain itu, parameter mutasi dan crossover juga sangat mempengaruhi kualitas solusi akhir. Walaupun demikian, grafik ini juga menunjukkan bahwa algoritma mampu melakukan proses optimasi karena parameter model bergerak menuju nilai yang lebih stabil selama iterasi berlangsung. Berikutnya yaitu grafik yang terakhir. Pada grafik ini, perbandingan data sintetik dan solusi inversi terlihat bahwa data sintetik tanpa noise serta data observasi berada pada rentang sekitar 14 hingga 16. Pola data menunjukkan bentuk sinusoida akibat pengaruh fungsi sinus pada persamaan format model. Sedangkan kurva solusi hasil inversi yang ditunjukkan oleh garis merah berada pada jauh di bawah data observasi, yaitu hanya berada pada rentang sekitar 3 hingga 5. Perbedaan amplitudo yang sangat besar ini menunjukkan bahwa model hasil inversi belum mampu mempresentasikan data observasi yang baik. Secara teori, apabila parameter hasil inversi mendekati true model, maka kurva solusi seharusnya hampir menumpuk menumpuk dengan data observasi. Namun, pada hasil ini terlihat bahwa kedua kurva masih memiliki selisih yang besar, sehingga misfit inversi juga masih tinggi. Perbedaan ini juga berkaitan dengan hasil estimat parameter yang belum mendekati true model, terutama pada parameter M2, karena pada persamaan forward model terdapat komponen perkalian M1 dan M2. Maka nilai M2 sangat mempengaruhi amplitudo data.
Ketika nilai estimate M2 jauh lebih kecil dibandingkan true model, maka amplitudo solusi inversi juga menjadi jauh lebih rendah dibandingkan data observasinya. Oke, berikutnya yaitu poin ketiga. Poin ketiga dilakukan inversi menggunakan data yang telah diberikan noise. Noise ditambahkan menggunakan distribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi 0,3. Penambahan noise ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi data lapangan sebenarnya, karena pada data pengukuran nyata umumnya selalu terdapat gangguan acak akibat alat ukur, lingkungan, maupun kesalahan observasi. Secara matematis, noise menyebabkan data observasi mengalami penyimpangan terhadap data ideal. Akibatnya, bentuk sinyal menjadi tidak sepenuhnya mengikuti model teoritis. Dalam proses inversi, keberadaan noise menyebabkan genetik algoritma lebih sulit menentukan parameter model sebenarnya. Hal ini karena algoritma tidak hanya mencoba menyesuaikan model terhadap sinyal utama, tetapi juga terhadap gangguan acak yang terdapat pada data observasi. Akibatnya, error inversi menjadi lebih besar dan proses konvergensi menjadi Akibatnya, error inversi menjadi lebih besar dan proses konvergensi menjadi kurang stabil. Pada beberapa iterasi, solusi model dapat berubah cukup signifikan karena algoritma mencoba menyesuaikan diri terhadap fluktuasi noise. Selain itu, noise juga menyebabkan solusi inversi cenderung menjauh dari true model. Hal ini terlihat dari hasil estimat parameter yang masih memiliki deviasi cukup besar dibandingkan parameter sebenarnya. Oke, berikutnya pada poin terakhir, yaitu analisis pengaruh noise terhadap hasil inversi. Pada kondisi noise free, data observasi masih ideal sehingga bentuk sinyal sesuai dengan model teoritis. Akibatnya, proses optimasi menjadi lebih mudah karena algoritma hanya perlu mencari parameter yang sesuai dengan model sebenarnya. Penurunan error juga berlangsung lebih stabil dan hasil inversi cenderung lebih akurat. Sebaliknya, pada kondisi dengan noise, data observasi telah mengalami gangguan acak sehingga bentuk sinyal tidak lagi ideal. Noise menyebabkan algoritma kesulitan membedakan antara sinyal utama dan gangguan acak. Akibatnya, error meningkat dan parameter hasil inversi menjadi kurang akurat. Selain itu, noise juga menyebabkan solusi inversi menjadi tidak stabil karena perubahan kecil pada data observasi dapat menghasilkan perubahan cukup besar pada parameter model. Oleh sebab itu, kualitas data observasi sangat mempengaruhi keberhasilan proses inversi. Oke, berdasarkan seluruh hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa genetik algoritma mampu melakukan optimasi global dan menurunkan error selama iterasi berlangsung. Algoritma juga menunjukkan proses konvergensi parameter model menuju solusi tertentu. Namun, hasil inversi yang diperoleh masih belum mendekati true model secara sempurna. Tetapi, pada parameter M2, selain itu, penambahan noise memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil inversi karena menyebabkan error meningkat, konvergensi menjadi kurang stabil, dan akurasi parameter model menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.